Bab 817. Pertempuran Sekte King Yun berakhir. Pertempuran besar berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan cepat, pemandangan antara langit dan bumi masih mengerikan. Hampir 100 mil bumi diwarnai merah, tulang-tulang terbentuk menjadi pegunungan, dan langit malam yang sudah gelap juga ditutupi dengan lapisan berwarna merah darah. Masih ada sosok hitam di bawah langit, satu demi satu, seperti karpet hitam, menutupi seluruh bumi, termasuk pasukan Sekte Yan Huang, pasukan Sekte Hang Yue, pasukan Sekte King Yun, dan pasukan dari berbagai keluarga, kini telah menggabungkan kekuatan hampir 4 aula Sekte Zeng Yang, dan momentumnya dapat digambarkan sangat besar. Pada saat ini, Master Sekte Zeng yang telah meletakkan senjatanya, berbaris untuk pergi, meskipun ekspresinya suram, dia tidak sedepresi yang dia bayangkan. Yang patut ditegaskan adalah ketika masing-masing dari mereka pergi, mereka akan melihat Nancy Ji dan Harley Ye dengan makna yang dalam. Sepasang mantan kekasih ini pernah menjadi milik Sekte Zeng Yang. Melihat mereka di sini sekarang, benar-benar memiliki perasaan yang luar biasa seperti dunia yang jauh. Khususnya Harley Ye, tidak peduli seberapa bodohnya orang, mereka dapat melihat bahwa pasukan besar kultivator yang mengepung mereka hari ini adalah perintah Harley Ye. Mereka tidak dapat membayangkan ini cara apa yang digunakan dia untuk menyatukan begitu banyak kekuatan dalam waktu yang singkat, dan yang paling penting adalah lolos dari mata dan telinga kuartet. Ini yang paling mengejutkan. Saat mereka berjalan, banyak tetua dari Sekte Zeng yang menghela nafas, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan para ketua aula Sekte Zeng yang selama ini. Setelah mengusir Harley Ye dan mengusir Nancy Ji, kedua pejuang kebanggaan tiada taraf itu ditinggalkan sekte. Ini membuat hati mereka sakit. Kita akhirnya bisa merasa sedikit tenang. Di sini, melihat Master Sekte Zeng yang mengantri untuk meninggalkan Yan Huang, banyak orang tua dari Sekte Hang Yue menghela nafas. Itu tidak mudah. Alphonse Situ mengelus jenggotnya. Pasukan Sekte Zeng yang seperti ular, kita baru saja mengenai vitalnya, jika tidak maka tidak akan mudah untuk mengumpulkan kelompok pasukan kultivator yang sangat besar. Itu benar. Alvaro Sangguan menarik napas dalam-dalam, jika kita tidak memusatkan upaya kita untuk menghancurkan ketua aula Sekte Zeng Yang, dan membuat pasukannya tercerai-berai, aku khawatir pertempuran masih berlangsung saat ini, dan kunci kemenangan yang menentukan dalam pertempuran ini terletak pada ketua aula ke-9 Sekte Zeng Yang. Tidak peduli apa, kami menang, dan itu adalah kemenangan besar. Banyak lelaki tua tertawa dan melirik Nancy Ji, yang tidak jauh dari sana, inklusinya sangat halus, dia adalah pahlawan. Harus dikatakan bahwa dia bisa bergabung dengan kita, itu benar-benar masih mengejutkanku. Bagaimana bisa Harley Ye melakukannya? Ada pepatah, 1 hari suami istri 100 hari kasih karunia. Jangan asal bicara, persahabatan kami murni. Harley Ye menggelengkan kepalanya, memprovokasi sekelompok orang tua dengan penghinaan. Kami menang. Ayo bunuh Master Sekte Zeng yang secara langsung. Sambil berbicara, leluhur keluarga Su membuka mulutnya, melihat sekeliling orang tua, dan akhirnya menatap Harley Ye. Bagaimana menurutmu ide ini? Jangan terburu-buru. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, menatap Master Sekte Zeng yang masih berbaris untuk pergi. Kata-katanya penuh makna. Meskipun mereka menyerah, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan mengikuti kita dengan sukarela. Begitu kita memulai perang dengan Sekte Zeng yang malam ini, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menusuk dari belakang. Jadi, kita perlu waktu untuk melihat perkembangan pasukan kultivator ini. Jelvin Zong mengerang. Tidak perlu waktu lama, 3 hari sudah cukup. Harley Ye tersenyum. 3 hari cukup, saatnya ayah meninggalkan bea cukai. Desi tersenyum lembut.
3 hari adalah waktu yang cukup bagi keluarga Ouyang, keluarga Muyun, keluarga Nangong dan kota Danceng untuk memobilisasi tentara untuk pergi ke selatan. Harli Ye berkata, dengan kejutan tajam di matanya, pada saat itu, itulah pertarungan yang sebenarnya. Karena itu, Sekte Zeng yang mungkin sudah mendapat berita tentang pertempuran malam ini. Alphonse Situ meremas janggutnya, begitu mereka mengambil tindakan pencegahan, itu akan lebih dari kerugian. Mungkin mereka sedang merencanakan bagaimana melarikan diri saat ini. Jika ini berjalan di seluruh dunia, akan jauh lebih sulit untuk menangkap mereka. Lebih baik jika mereka keluar. Harli Ye tersenyum santai. Sekte Zeng yang berada dalam jarak 8.000 mil dari semua orang kami, dengan 9 garis pertahanan, 800.000 mil jauhnya. Formasi teleportasi di dalam juga berada di bawah kendali kami, dan tidak semudah itu untuk keluar dari pengepungan. Ternyata kamu punya rencana. Sekelompok lelaki tua memandang Harli Ye dengan penuh arti. Bersiaplah untuk hari hujan. Harli Ye mengangkat bahu dengan santai. Kalau begitu tunggu 3 hari lagi dan pulanglah. Setelah mengatakan itu, banyak lelaki tua tertawa keras, melemparkan jubah mereka, dan berjalan ke arah Sekte Hang Yue. Ketika mereka menjadi lebih kuat, pasukan dari 4 pihak juga mulai mundur, dan 60% dari kekuatan tempur mundur ke ketua aula ke-9 Sekte Zeng Yang dan membentuk pengepungan markas Sekte Zeng Yang. Bersikaplah optimis terhadap Sekte Qing Yun, jangan membuat kesalahan pada saat kritis. Melihat pasukan yang mundur, Harli Ye menepuk bahu Aron Zhou yang mengenakan baju besi. Sama seperti dia memiliki gaya panglima tertinggi, dan dia mengambil alih Sekte Qing Yun dalam waktu yang singkat, dan kemampuannya tidak biasa. Aku melakukan banyak hal dengan sangat andal. Sambil tersenyum, Aron Zhou masih melirik Nancy Ji yang tidak jauh dari situ, kamu membuatnya sedikit menakutkan. Itu sangat membuatku takut. Dasar. Harli Ye menyesuaikan kerahnya dengan penuh arti, dan hendak mengangkat langkahnya. Kakak Ye, suara Aron Zhou terdengar di belakangnya begitu dia mengambil langkah. Ada apa? Harli Ye berbalik tanpa sadar dan menatap Aron Zhou dengan curiga. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku mungkin memiliki hari lain dengan Yuki Sun, apakah ini benar? Ekspresi wajah Aron Zhou telah memudar dari lelucon itu, dan dia menatap Harli Ye dengan harapan dan gugup. Ketika Sekte Zeng yang dikalahkan, aku akan memberimu jawaban yang akurat. Harli Ye tersenyum, karena dia tidak yakin apakah dinasti Dacu itu nyata atau tidak dan apa yang dikatakan naga kuno mistik adalah siklus mandiri. Jika ingin menentukan apakah ini benar atau tidak, harus mengeluarkan naga kuno mistik terlebih dahulu. Aku akan menunggu jawabanmu. Aron Zhou menarik napas dalam-dalam. Harli Ye tersenyum, tidak berbicara lagi, mengangkat kakinya ke langit ilusi, dan melintasi langit seperti pelangi ilahi. Di belakang mereka, Lensi, Anira Suan, dan Desi mengikuti, dan bahkan Nancy Ji. Perlu disebutkan bahwa sebelum mereka pergi, mereka semua memandang Aron Zhou yang berdiri di sana dengan tenang dengan makna yang dalam. Aku tidak menyangka dia masih memiliki perasaan terhadap mantan kekasihnya. Selama penerbangan, Lensi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yuki Sun, aku punya hubungan dengannya. Desi berbisik, tingkat kultivasinya biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki ketekunan yang besar. Perlu ditegaskan bahwa dia juga keturunan khusus. Melanie Sangguan menyela, mendengarkan kata-katanya, sepertinya dia pernah berjumpa dengan Yuki Sun sebelumnya, dan tahu lebih banyak daripada Desi. Sayang sekali, Yona Sangguan menyesal, semoga semua kekasih di dunia bisa menikah. Setelah kembali, aku butuh lebih banyak bantuan darimu. Saat gadis-gadis itu berbicara, Harli Ye memandang Nancy Ji di sampingnya,
setidaknya 20% orang-orang memiliki motif tersembunyi. Jangan khawatir, aku tidak akan berbelas kasihan. Nancy Ji membuka bibirnya sedikit, dengan sedikit nada acuh tak acuh. Siapapun yang mengancam penyatuan Nancu, aku akan mengayunkan pedang pembunuh tanpa ragu-ragu. Begitu kata-kata ini keluar, Lancy tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan mata mereka tanpa sadar jatuh pada Nancy Ji. Nancy Ji yang sekarang memberikan mereka perasaan yang asing, berbeda dengan Nancy Ji dalam ingatan mereka, dia menjadi sedikit berdarah dingin. Aku pernah mengatakan, jika harus menjadi orang jahat, maka aku yang akan menanggungnya. Harley Ye tersenyum, kamu hanya perlu menemukan orang-orang itu, dan serahkan sisanya padaku. Aku juga akan mengatakan bahwa demi dunia yang damai dan sejahtera, aku juga bersedia menanggung keburukan berabad-abad. Nancy Ji berbicara lagi, nadanya bahkan lebih acuh tak acuh, dan dia mengambil langkah pertama, seperti pelangi ilahi melintasi langit. Apa yang sedang kalian lakukan? Melihat Nancy Ji yang berada jauh, Yona Sangguan menatap Harley Ye dengan takjub. Bukan apa-apa. Harley Ye tersenyum, menatap Nancy Ji yang berangsur-angsur menghilang dari pandangan, cahaya yang dalam melintas di matanya. Malam itu gelap dan berangin. Pada saat ini, aula utama Sekte Zeng yang dalam kabut, dengan ratusan sosok berdiri, tetapi semuanya memiliki ekspresi suram. Berita pertempuran Sekte Qing Yun, pasukan Sekte Zeng yang dikalahkan, semua ketua aula dihancurkan, dan pasukan-pasukan mayat dikalahkan. Seluruh pasukan dimusnahkan, dan yang paling membuat mereka marah adalah hampir 4 aula pasukan Sekte Zeng yang telah direkrut. Bajingan, bajingan, Ken Cheng di tengah aula seperti singa gila, mengaum seperti guntur, dan wajahnya seperti hantu. Ini di luar dugaan, Chor Lu Xing berkata dengan dingin, Sekte Qing Yun, Sekte Hang Yue, keluarga Sangguan, Dongfang, keluarga Situ, keluarga Bei Chen dan keluarga Simen telah bersatu, kita bahkan tidak mengetahuinya. Hanya dalam 1 tahun, begitu banyak kekuatan telah disatukan, bagaimana Harley Ye melakukannya? Ekspresi wajah leluhur Zeng yang jelek dan menakutkan, aku, Sekte Zeng yang telah menderita kerugian besar untuk pertama kalinya sejak didirikan. Dan Nancy Ji, bahkan bergabung dengan mereka, aku sangat kesal. Salah satu tetua di atas panggung meraung marah. Sekarang tampaknya pasukan 2 aula Sekte Zeng yang menghilang tanpa alasan di daerah Gunung Timur, dan itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Kekuatan yang begitu besar cukup untuk melenyapkan pasukan 2 aula tanpa menyadarinya. Ketua aula ke-9 Sekte Zeng yang juga ditangkap, dan sekarang kita benar-benar terisolasi. Salah perhitungan, benar-benar salah perhitungan. Berisik, saat semua orang berbicara, suara agung dan dingin bergema di seluruh aula. Raja Dharma Cakra, mengenakan jubah berwarna emas ungu muncul sangat aneh, tubuhnya berubah dari ilusi menjadi padat, seperti proyeksi. Tetua, melihat penampilan raja, orang-orang di aula memberi hormat dengan hormat. Itu hanya sekelompok rakyat jelata. Raja Dharma Cakra mendengus dingin, suaranya dingin dan suram, membawa keagungan yang tak tertahankan. Sekarang karena mereka semua bersatu, itu sangat membantuku menghemat waktu agar bisa membalas dendam terhadap mereka semua sekaligus. Bersambung. Bab 818. Meminum 2 gelas anggur. Saat hari mulai akan siang, pasukan yang kembali dari medan perang kembali ke Sekte Hang Yue. Tentu saja, ini belum berakhir. Segera setelah mereka kembali ke Sekte Hang Yue, pasukan Sekte Zeng yang diisolasi, suasananya sangat mencekam dan tegang. Segera, Nancy Ji datang, dan kemudian banyak master Sekte Zeng yang dibawa pergi.
Mengapa kalian menangkapku? Mengapa? Segera, raungan terdengar, dengan kemarahan dalam raungan. Harley, apakah ini adalah janjimu kepada kami? Nancy Ji, ini yang kamu sebut janji. Untuk raungan ini, Harley dan Nancy Ji menutup mata. Master Sekte Zeng yang tidak dibawa pergi, mengerti semua ini. Pasukan 4 aula, pasukan kultivator yang begitu besar, bagaimana mungkin tidak ada orang yang memiliki motif jahat? Jika itu mereka juga pasti akan menyaring lapis demi lapis, dan mereka yang memiliki motif tersembunyi akan dihilangkan. Karena jumlah yang sangat banyak, masalah itu tidak benar-benar selesai sampai malam hari berikutnya. Master Sekte Zeng yang ditangkap tidak pernah kembali. Meskipun hati Harley sudah dingin, dia masih memiliki sedikit belas kasihan dan tidak membunuh orang-orang itu. Dia hanya menghapus kultivasi mereka dan mengirim mereka secara diam-diam ke dunia manusia awam untuk berjuang sendiri. Taktikmu membuatku takjub. Melihat sisa pasukan Sekte Zeng Cantika Suandi Hong menatap Harley dengan sepenuh hati. Hanya kebetulan, Harley tersenyum dan mengangkat bahu, tak lupa memberi isyarat kepada Cantika Suandi Hong untuk melihat Nancy Ji tidak jauh. Pahlawan yang sebenarnya adalah perempuan itu. Itulah yang aku maksud. Cantika Suandi Hong tersenyum lembut. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk merekrut musuh lama ke dalam kamp mereka sendiri. Iya, Harley tersenyum, berbalik perlahan, dan berjalan menuju puncak Gadis Giok, dan kemudian ada kata-kata samar kembali, sisa pasukan Sekte Zeng yang kuserahkan padamu. Itu dialokasikan, kamu harus mengerti bagaimana mengalokasikannya. Aku tidak ingin mereka berkumpul dan memberontak dalam kelompok suatu hari nanti. Kamu benar-benar sudah memperhitungkan semuanya. Melihat Harley yang pergi, Cantika Suandi Hong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Langit malam, bintang-bintang pecah seperti debu. Harley, yang telah sibuk selama 1 hari 2 malam, jarang punya waktu untuk beristirahat, dan berbaring di kursi, bergetar berirama. Kemari, antri, jangan mendesak. Tak lama kemudian, suara ocehan terdengar, dan Harley situ, Yunandi Sie, dan Brady memimpin sekelompok orang berbaris dengan rapi. Tidak hanya mereka, tetapi juga Karafli, Yogini, Joy Nanggong, Sofian Ling, Serena Xiao dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak terlihat seperti Brady dan yang lainnya sangat tidak masuk akal. Dibandingkan dengan bajingan itu, mereka serius. Harus dikatakan bahwa setelah perang, mereka memang berbeda, terutama Yunandi Sie. Meskipun mereka tampaknya masih acuh tak acuh, tetapi ada sedikit niat buruk di tulang mereka, yaitu hanya setelah pembaptisan perang memiliki aura. Jarang sekali kita semua punya waktu luang, ayo minum 2 gelas. Harley berguling dan melompat, mengeluarkan botol anggur yang dibuat khusus. Jika ada minuman, kami akan datang juga. Di sisi lain, Yona Sangguan dan Shirley Luo, secara sadar bergabung, bahkan Melanie Sangguan, yang selalu enggan berbicara juga datang beserta Amira Suan dan Desi. Perempuan cantik, kemarilah, kakak akan membawamu jalan-jalan untuk sambil menikmati pemandangan bulan. Orang ini, Yunandi Sie, telah datang ke Yona Sangguan dengan minuman anggur, dan sikapnya yang lembut dan elegan terlihat seperti seorang pria dari keluarga bangsawan, tetapi melihat matanya, satu berwarna ungu dan hijau, dia terlihat konyol. Tidak mau, Yona Sangguan hanya memegang toples anggur untuk diminum. Harley pernah berkata, kamu tidak beres. Jangan asal bicara, aku ini warga negara yang baik. Yona Sangguan tampak tidak setuju. Bocah imut, kenapa kamu begitu gemuk? Di sini, Shirley Luo menatap Brady dengan 2 mata besar, dan tidak lupa untuk mengulurkan tangan kecilnya dan menikam pipi Brady. Kamu tidak bisa memanggilku seperti ini, mudah dipukuli ketika kamu keluar.
Brady tanpa malu-malu memeluk toples anggur, dan berkata dia tidak lupa menaburkan beberapa tonik afrodisiak ke dalamnya. Pai. Tepat saat dia berbicara, ada suara tepukan tangan dari sisi lain. Ketika semua orang melihatnya, Harley Situ sudah tergeletak di tanah, dan orang yang bertindak ternyata adalah Melanie Sangguan. Harley Situ, kamu cukup lancang. Yona Sangguan sudah bergegas dengan lengan bajunya yang digulung, dan Harley Situ ditekan olehnya di tanah. Murahan, beraninya kamu menyentuh kakakku. Omong-omong, di mana mantan pacarmu? Di sini, Pandi Huo, memegang toples anggur di satu tangan, melirik Harley Situ yang terpana, lalu menusuk Harley Ye dengan jarinya. Tidak tahu, Harley Ye mengangkat bahu. Kudengar dia sangat cantik. Pandi Huo bergerak ke arah Harley Ye, lalu mengedipkan matanya. Ekspresinya lebih sedih dan menyedihkan. Katakan dengan jujur, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun suara orang ini kecil, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, mata seluruh lingkaran melihat ke atas. Itu adalah sepasang mata gosip, menatap lurus ke arah Harley Ye. Ceritanya panjang. Harley Ye meminum minuman yang sama dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah malam yang gelap dan berangin selama sebulan, dan aku berjalan sembarangan dengan pisau pembunuh babi di tanganku. Aku mengusulkan, ayo kita potong barang ini, potong dan rebus. Mendengarkan omong kosong Harley Ye, Yunandi Xie sudah mengeluarkan pedang Zanlu-nya dan berkata. Dia tidak lupa menarik napas dalam-dalam, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Bubuk peledak nafsu baru saja keluar dari oven. Harley Ye tenang, dan sekeranjang bubuk peledak nafsu keluar dari tangannya, yang hampir membuat Yunandi Xie ketakutan. Bukan hanya dia, tapi sudut mulut Brady dan Pandi Huo juga berkedut. Malam itu, gara-gara benda itu, mereka nyaris mati, apalagi Anitang yang tersipu dan mencubit Brady dengan kuat. Adegan berikutnya luar biasa hangat. Efek anggur Harley Ye sangat kuat, membuat semua orang bergoyang dan mabuk. Sekarang mereka semua bisa berbicara dengan ringan dan menjadi lebih emosional. Di tengah malam, Harley Ye menghilangkan mabuknya, melihat orang-orang mabuk tertidur di lantai. Dia tidak bisa menahan senyum, dan berjalan menuju gubuk bambu Nancy Ji. Dari kejauhan, dia melihat tongkat Wuti Winston Hu sedang melawan tubuh inkarnasi Nancy Ji. Ketekunannya luar biasa. Dia adalah darah agung dari darah kera sucinya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran darah. Yang terpenting adalah Harley Ye juga melihatnya. Bayangan gelang Yu Ying Kixing di pergelangan tangan dan pergelangan kaki memiliki berat beberapa ribu pound. Tidak terlalu jauh, Nancy Ji meringkuk di bawah pagar sendirian, dengan satu kaki di atas batu, dan kendi anggur di tangannya. Dia memiliki temperamen sedingin es dan sosok anggun. Terlebih lagi, jejak rona merah di pipi indah di bawah sinar rembulan terlihat sangat menawan. Menurutku, apakah kamu tidak terlalu kasar padanya? Harley Ye berjalan perlahan, melirik Winston Hu, dan kemudian pada Nancy Ji, menghela nafas. Aku tidak begitu kejam padanya saat itu. Di bawah tekanan, kekuatan potensial dapat dirangsang. Kamu tidak mengerti ini. Nancy Ji membuka bibirnya sedikit, masih meminum anggur dengan tenang. Iya, aku mengerti. Harley Ye menemukan tempat yang nyaman untuk duduk dan memasukkan tusuk gigi ke mulutnya. Karena kamu adalah gurunya, aku tentu tidak akan ikut campur mengenai cara berlatihnya. Bicara saja. Nancy Ji menyesap minumannya. Aku ingin bercinta denganmu. Harley Ye membuka mulutnya, tetapi 4 kata ini terungkap. Tunggu sebentar. Harley Ye terbatuk-batuk. Lalu pikirannya menggerakkan tubuh bayangan dunia bawah tanah milik Sekte Zeng Yang. Tubuh bayangan yang mendapat perintah segera berdiri, mencari posisi yang tepat, melepas celananya secara dominan, dan mengeluarkan seorang pria besar, memukul naga kuno mistik dengan keras. Sialan!
Kemarahan naga kuno mistik tiba-tiba terdengar. Dasar bajingan, kamu pantas disegel. Tegur kesadaran ilahi Harley. Dia berani memastikan, jika naga kuno mistik ada di sisinya sekarang, dia akan menendang naga kuno mistik sampai mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini, ekspresi Nancy Ji tidak berubah. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Harley barusan bukanlah apa yang dikatakan Harley, dia tentu saja tidak akan peduli. Segera, Harley memblokir kontak dengan naga kuno mistik, dan kemudian dia terbatuk dan menatap Nancy Ji. Sebenarnya, tidak ada yang ingin kukatakan padamu, hanya saja, aku hanya ingin memberimu darah. Kenapa, kali ini kamu tidak akan membuat aku pingsan? Nancy Ji melirik Harley, seolah berpikir pada malam itu Harley langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Itu salah paham, aku. Jika kamu menginginkan darah Xuanling, kembalikan dengan darah tubuh suci. Nancy Ji memotong kata-kata Harley secara langsung, tidak ingin mendengarkan omong kosong Harley sama sekali. Mudah ditangani, Harley memikirkannya, dan langsung memadatkan darah tubuh suci. Dia masih mendambakan garis keturunan Xuanling, karena di dalam garis keturunan itu terdapat kekuatan pemulihan klan dewa. Nancy Ji juga lugas, dan langsung memadatkan seutas darah esensi sejati Xuanling dan menembakkannya ke arah Harley. Di udara, darah tubuh suci dan darah Xuanling memancarkan 3 warna sangat cemerlang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Darah tubuh suci dan darah Xuanling berhenti dengan sendirinya dalam tembakan terbang. Kemudian, di bawah ekspresi kaget Harley dan Nancy Ji, mereka terjalin dan bergabung menjadi bola. Segera, kecemerlangan ilahi yang mempesona mekar, kekuatan misterius dan aneh tumbuh, dan lapisan riak muncul di ruang yang berosilasi, dan sebuah visi muncul di sisi gumpalan darah, dan di antara mereka, suara surgawi bergema. Suara mendesing. Keduanya tercengang, dan darah yang menyatu terbang dengan siulan, melesat melintasi langit ilusi seperti pelangi ilahi. Melihat ini, Harley dan Nancy Ji saling melirik, sedikit mengernyit, lalu bangkit satu demi satu, dan mengejar awan darah di langit ilusi. Pada saat ini, Teresa Donghuang, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup di partai Tianxuan, tanpa sadar membuka matanya, dan menyapu tangannya keluar dari tirai air di langit ajaib. Harley dan Nancy Ji sedang mengejar awan darah. Situasi apa ini? Di samping, Fuya menatap dengan heran. Senjata kekaisaran. Teresa Donghuang tersenyum santai. Senjata kekaisaran. Fuya tiba-tiba terkejut, menatap lurus ke arah Teresa Donghuang, maksud Master Suci. Suanyuan. Bersambung.